Oke, kita coba pertanyaan ya dari nomor A ya. Oke, udah pada baca nih. Oke. Nomor satu, dalam beberapa persoalan mekanika, tali sering diasumsikan tidak bermassa. Mengapa asumsi ini tidak bisa digunakan ketika kita membahas tentang penjalanan gelombang pada tali? Nah, itu dulu pertanyaannya. Kira-kira gimana? Ada yang mau ini nggak? Ngerti nggak kenapa? Nah. Halo, halo. Jadi kan kalau di Karena kan sok gimana? kalau kalau misalkan ngitung talinya tidak bermassa, kita kan ngitung tegangan talinya, terus sama panjang tali tersebut ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak bermassa, laju lambatnya juga nggak bakal bisa didapat. Oke, kita tahu bahwa V itu apa? Akar dari tegangan per mio ya. Benar kan? Nah, mio itu sendiri apa? Massa per satuan panjang. Nah, jadi memang kalau untuk apa? Persoalan mekanika bab 2 ya, hukum Newton itu kan talinya tidak bermassa ya. Nah, itu tidak masalah karena kita tidak ingin mencari cepat rambat si talinya. Nah, tapi kalau di nomor satu ini kita ingin mencari cepat rambatnya kan persoalannya biasa seperti itu. Berarti talinya harus ada masanya. Jadi ininya harus dianggap nanti karena di sini berpengaruh. Oke, paham sampai situ? Paham Paham, Kak? paham ya. Lanjut, lanjut. Kemudian jika sebuah tali panjang dengan kedapatan massa homogen digantung pada atap. Oke, di sini aja coret-coretnya kalau nanti ini saya buka di Paint. Jadi dia merambat dari bawah ke atas, gini. Itu. Terus apa katanya? Apakah gelombang tersebut menjalan dengan laju tetap? Coba kira-kira jawabannya gimana? V-nya tetap nggak? V-nya. Dia dari sini maju ke sini ke atas. Enggak ya. Enggak ya, kenapa? Karena V itu bergantung sama T dan mio. Kalau mio-nya konstan nggak? Dia nggak konstan. Mio-nya konstan nggak? Konstan ya, karena dia homogen. Konstan. Kalau homogen berarti di setiap titik selama pergerakan itu sama nilainya. Nah, berarti yang tidak konstan adalah T-nya. Jadi T-nya tidak konstan. Tidak konstan si T-nya. Nah, kenapa T-nya tidak konstan? Bisa ada yang mau bantu jawab nggak T-nya? Nah, gini kan, ini T ke atas. Nah, jadi semakin dia ke atas gerakannya. Berarti kan kalau hukum Newton berarti ada T yang ada gaya lagi ke bawah. Misalkan gaya gravitasi gitu kan. Nah, jadi semakin talinya merambat ke atas, berarti si talinya harus menahan beban mg-nya semakin bertambah gitu. Jadi semakin ke atas itu si tali yang ditahannya makin besar, berarti T-nya juga makin besar. Jadi T-nya makin membesar. Jadi tidak konstan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum sih Kak. Oke, mudah-mudahan sih ini mah nyantai aja. Oke, kita lanjut. Oke, saya hapus dulu deh. Kalau bingung boleh ditanya ya siapa Grace atau siapa itu? Iya Kak. Kalau bingung tanya aja. Oke, aja. Oke. Nomor 2, apakah tali yang berat dihubungkan dengan tali yang ringan? Maka kecepatan rambat gelombang pada tali berat akan berbeda dengan kecepatan pada tali ringan. Oke, udah jelas ya bakal berbeda karena apa namanya? Itunya berbeda ya masanya. Kerapatannya udah beda kan? Ini tali berat kan? Berarti masanya udah beda. Sesuai dengan V akar T per mu. Kemudian, apakah kecepatan rambat pada tali ringan akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kecepatan tali berat? Oke.
Di mana teman-teman? Sini aja lah. Nah, ini ada tali, ya ini misalkan tali yang berat di sini. Tali berat. Nah, sebelah sini adalah tali ringan. Ringan. Nah, kalau digetarkan berarti kan keduanya gini. Nah, gitu kan? Dua-duanya bergerak kan? Nah, kalau tali yang ini, misalkan kecepatannya V nih, kecepatannya V1. Tapi kalau yang daerah sini, si tali yang ringan itu dia akan semacam kayak superposisi gitu ya. Penjumlahan. Gelombangnya kan ada ada kecepatan dari sini ya. Jadi si kecepatan yang tali ringan itu, dia itu akan ditambahkan gitu kecepatannya. Nah, seperti itu. Jadi bakal lebih besar ya kecepatan tali ringannya dibanding tali yang ringan dibanding tali yang berat. Karena ini bukan satu-satu ya, kecuali kalau pertanyaannya satu-satu. Satu-satu itu maksudnya talinya terpisah. Ini tali berat, ini tali ringan gitu kan. Nah, kalau satu-satu gini mah baru, yang ini lebih cepat kan? Halo. Iya, Kak. Ya ini baru lebih apa ini? Lebih rendah. Oke, kalau udah paham, kita lanjut nomor 3. Nggak ada pertanyaan? Enggak, belum sih. Belum, oke. Untuk nomor 3, saya buka ini ya pembahasannya karena agak panjang nih. Nanti saya coret-coret di situ. Nah, di sini ya, oke. Saya hapus dulu. Bentar. Oke. Kita buka mana? Oh, frekuensinya tadi belum dibahas. Frekuensi dan panjang gelombangnya bertambah, frekuensinya berubah atau tidak frekuensinya? Tidak berubah ya, kenapa tidak berubah? Ada yang bisa jawab? Halo, halo? Pada kemana nih? F-nya kenapa nggak berubah? F-nya kenapa nggak berubah? Karena Kan dia talinya sama nggak sih, Kak? Di satu tali gitu. betul. Karena F-nya talinya sama ya. Jadi dia Ya. kayak berosilasinya bareng-bareng gitu. Jadi kecuali beda tali ya, berarti F-nya sama. Nah, kalau lambdanya kenapa bertambah? Dari V sama dengan F kali lambda kan. F-nya tetap. Nah, berarti lambdanya sama dengan V per F. Nah, karena V-nya bertambah, otomatis lambdanya bertambah. Berbanding lurus ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini nomor 3. Oke, nomor 3 rada panjang, tapi intinya sih kalau kalian paham satu aja, semuanya udah paham. Satu grafik maksudnya. Ini kan ada 2 grafik ya. Tadi nanti ada kedua grafik ya. Nah, yang pertama grafik X terhadap T, kemudian grafik Y terhadap T, kemudian grafik Y terhadap X. Jadi ini ada 2 grafik ya. Karena persamaan gelombang itu kan ada 2 ya, dia ininya fungsinya. Oke. Gimana persamaan gelombang? Rumusnya gimana? Masih ingat nggak? Y asin Y KX sama dengan A A sin asin dalam kurung KX min omega T. Tambah sesuatu nggak? Tambah sesuatu Itu nggak? tanda apa sih, Kak? Yang namanya itu? Tanda apa sih, Kak, namanya? Itu namanya fasa. Fasa itu namanya ya. Iya. Oke, nanti kita sekarang sambil saya singgung deh pendalaman dari ini materi-materinya. Oke, bentar. Biasanya pada pusing di situ biasanya. Pergeseran fasa dan lain kayaknya pusing di situ.
Iya, bingung Omega kadang. T ditambah fasa biasa gini kan. Bisa gitu kan. Iya. Nah, ini itu harusnya terjadi kalau dia bergeser gitu, atau misalkan ada dua gelombang terus ada bedanya gitu loh. Ini mah kan kita nggak ada bedanya, maksudnya cuma satu gelombang, kita asumsinya ini nggak ada dulu karena kan mulainya dari nol, jadi ini nggak ada dulu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di dalam kurung ini namanya apa? Ini amplitudo, udah paham kan amplitudo A ya? Kau balik lagi. Ini amplitudo A. Kalau sin kan udah paham. Kx ini benda ini apa namanya nih? Kx min wt namanya apa? Syarat osilasi nggak sih, Kak? Syarat osilasi atau apa namanya? Apa? Ayo. Osilasi itu apa sih? Halo, Iya. Fadri, ada Grace? Jadi kalau di depan sin biasanya sudut ya. Ini namanya sudut fasa. Ini namanya sudut. Iya. Nah, kalau di dalam grafik biasanya fasa itu kan dia berupa apa? Sudut fasa itu. Berupa ini ya. Nah, ini. Nah, bagian dari sini tuh namanya fasanya. Sudut fasa ya ini nih. Ya di daerah sini itu namanya sudut fasa. Ini sudut fasa. Nah, kenapa dia apa osilasi? Kenapa bentuknya sinus? Karena kan sesuatu yang sifatnya harmonik, harmonik itu dia periodenya satu putaran penuh gitu. Balik lagi ke awal nih. Ini suatu benda nih, gerak kayak lingkaran kan? Balik lagi ke sini, satu putaran penuh. Nah, ini namanya gerak yang harmonik gitu. Gerak yang apa namanya? Berulang gitu, berulang. Dia berulang. Jadi satu satu putaran penuh berapa sudutnya? 2 pi kan? Iya. 2 pi, balik lagi 2 pi, terus aja seperti itu. Nah, begitu juga fungsi sinus atau kosinus. Benar nggak? Kan fungsi sinus kosinus nih, Iya. udah dua pi nih. Balik. Balik lagi gini 2 pi, Balik balik lagi. lagi 2 pi. Nah, makanya kenapa sih fungsinya di gelombang mekanik itu harus sin atau cos gitu loh. Paham kan? Karena ada osilasinya. Karena ada suatu gerakan yang benda yang mana dia fungsinya berulang terus gitu. Paham kan? Iya. Nah, terus ini kenapa sin nggak cos? Nah, itu nggak nanya, nggak ada yang nanya. Karena dia ke kanan nggak sih, Kak? Ke kanan di sininya nanti. Nanti. Enggak, ini nih kenapa sin nggak saya nulisnya nggak akos gitu. Karena bentuk grafiknya. Gitu grafiknya. Grafik Oke. sin. Grafik sin. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau di soal dia akos gitu. Boleh nggak sih si soalnya kos di sini? Halo. Boleh-boleh aja kayaknya. Boleh-boleh aja kan karena sin sama cos sama gitu. Bedanya hanya Iya. keadaan awalnya saja sebenarnya itu. Jadi kalau di soal misalkan grafik persamaan gelombang tali itu akos, ya nggak apa-apa, terserah dia aja. Tapi kan pasti di sini ada plus sesuatu lah kalau cos. Nah, tapi saya kasih ilustrasi gini, kata kuncinya. Kalau misalkan kita disuruh membuat grafik ya antara osilasi gerak, osilasi harmonik, itu kan bab sebelumnya ya, bab modul 6. Iya. Nah, itu biasanya pakai cos. Biasanya pakai cos. Jadi kalau kita disuruh, tapi kan di sini nggak akan ada esai ya. Kalau di apa? Kalau sekarang nggak ada esai ya. Jadi Iya. ikut-ikut aja PG. Biasanya akos kalau untuk si osilasi harmonik akos WT. Dia nggak ada gerakan yang nggak ada KX. Nah, kalau ini kan ada amplitudo awal ini. Ada amplitudo awal, makanya pakai cos. Tapi kalau yang ini kita pakai sin, kenapa? Biasanya si tali mulainya dari nol, gerakannya dari sini. Oke, nah coba kita lihat KX min WT. Bentar, karena kan ini tutor 7 ini kita bahas 2 jam kan? Makanya saya akan bahas materi juga gitu.
Oke, nggak apa-apa kan? Oke, Kak. Oke. Nggak apa-apa. Kalau ini kelihatan nggak saya buka Paint? Ini kelihatan nggak? Halo? Masih di soal, Kak? Oh, masih di soal? Iya. Ya. Oh, kalau cara lihat Paint kayak bentar. Saya masuk ke Paint. Bentar, user kali ya. Nah, di sini. Kelihatan? Kelihatan, Kak? Oh, oke. Tadi teh kan apa tadi? Y sama dengan sin kx min omega t gitu kan. Nah, Ya. si sudut fasa ini dia harus tetap nilainya. Nah, makanya kx min wt itu nilainya tetap ya, tetap. Nah, kalau si grafiknya kayak gini, nah kita akan buktikan kenapa kalau minus ini grafiknya ke kanan, benar nggak sih gitu? Oke, halo, halo. Nah, kalau x-nya membesar, kan x-nya ke sini. Kalau x-nya membesar berarti ini membesar ya nih, membesar, membesar. Nah, semakin bergerak ke kanan, si waktunya Iya. membesar nggak waktunya? Iya, Waktu. makin gede juga. Nah, berarti yang gede kurang yang gede ya tetap ya, benar nggak? Iya. Nah, yuk kita coba turunkan yang di Iya, dalam jadi sini. tetap. Betul, kx min wt. Oke. Sama dengan 0. Nah, berarti kx sama dengan jangan dulu, udah. Kita coba turunkan terhadap apa nih? Terhadap waktu ya. Si fasa itu. Berarti gimana kalau turunkan terhadap waktu? Min omega. Berarti d kx per dt min omega sama dengan 0. Iya. Kan ini kan konstanta. Jadi kedua ruas saya turunkan. Kalau yang kanan kan diturunkan 0 konstanta. Nah, berarti ini k-nya konstan, berarti tinggal dx per dt sama dengan omega. Nah, berarti ini adalah kecepatan rambatnya. Berarti v-nya adalah omega per k. Nah, positif kan? Iya. Berarti si gelombangnya sedang bergerak ke kanan. Begitupun nanti kalau kalian bisa buktikan sendiri kalau kx ditambah wt. Nah, ini juga nanti bakal bergerak ke kiri. Bisa kalian coba sendiri. Sama kayak gini. Oke, paham kan? Iya. Paham, Kak. Nah, oke. Kalau paham saya lanjutin lagi ya ke soal. Mana sih? Oke. Lanjut lagi sini ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 3 ya. Nah, pada titik A, nah sekarang kita lihat ini. Apa ini? Grafik dari Y sama X. Nah, ada X, ada Y. Nah, pada titik A ini katanya si elemen partikel, tahu kan ini elemen partikel maksudnya gimana? Elemen. Jadi di tiap tali itu kan terdiri banyak elemen, satu kayak gini-gini. Ini elemen-elemen tali nih. Elemen massa gitu kan. Nah, gitu. Nah, kita ingin meninjau pada titik A gitu. Nah, caranya udah saya jabarin, sebenarnya kalian tinggal dilihat saja. Seperti ini kan. Nah, pertama-tama kan fungsinya nih A sin kx min wt. Kenapa fungsinya seperti ini? Karena gerakannya ke kanan ya. Kemudian kita turunkan terhadap waktu. Yang sebelah kiri jadi do y per do t. Paham ini? Bentuk kayak gini paham gak yang ini? Yang ini paham ini? Iya, Kak, paham. Paham? Kenapa berubah jadi do?
Enggak dy per dt gitu. Kok ini mah do? Gimana? Ada yang jawab? Bisa jawab? Belum paham Kak, kok itu. Hah? Belum, Mbak. Belum Belum. paham. Ini mah di kalkulus ya. Jadi kalau misalkan variabelnya lebih dari variabelnya 1 biasanya dy per dt. Tapi kalau di sini fungsinya variabelnya ada banyak lebih dari 1, makanya pakai do. Nah, bisa ya gitu doang. Ini kan ada variabel x sama t gitu, makanya jadi do. Nah, sehingga kalau yang sebelah sebelah. Kalau kita turunkan jadi kan terhadap t doang. Jadi ini yang minus omeganya ke depan. Nah, yang ini minus omega a cos turunan sin cos kx min dt. Nah, kemudian dari grafik y terhadap x itu kita dapatkan garis singgung. Nah, kenapa garis singgungnya? Paham nggak kenapa? Karena kan ini grafik y terhadap x. Berarti kan kalau grafik pasti ada garis singgung kan? Nah, coba lihat garis singgung di titik A. Coba kalian lihat. Garis singgungnya negatif atau positif? Titik A. Coba lihat, kita lihat. Garis singgung kita tarik. Nah, ini. Nah, ini negatif atau positif gradiennya? Negatif. Negatif ya. Nah, kalau negatif berarti kita tahu tadi hasilnya. Mana coba lihat. Nah, ini udah diturunkan terhadap X ketemu kayak gini. Nah, sorry. Nah, jadi yang tadi kita turunkan dulu terhadap X, ya. Yang ini kita turunkan terhadap X nih. Yang tadi yang sin ya, sin. Nah, sekarang mah depannya X kan yang diturunkan, berarti K ke depan, KA cos KX min WT, oke. Nah, kemudian persamaan 1 yang ini dan persamaan 2 kita bagi. Nah, ini mah hanya metode saja sih, metode memudahkan gitu. Sebenarnya kalian terserah mau caranya gimana. Ini mah hanya suatu metode biar nanti A-nya hilang gitu kan, cos-nya juga jadi habis gitu. Cos-nya habis, jadi saya dapatkan hubungan omega per K. Oke. Grace, ada Grace sama itu siapa? Iya Kak. Nah, jadi min W per K kan? Oke. Nah, kemudian kita tahu. Nah, jadi hubungannya udah dapat nih. Ini hubungannya intinya. Nih, hubungannya ini intinya. Nah, ini intinya. Ini teman-teman. Paham ya? Ini adalah gradien nih. Ini adalah gradien tadi grafik. Gradien. Oke, paham? Nah, untuk titik A kita coba lihat titik A. Tadi kan gradiennya negatif ya, titik A. Nah, Iya. nah, kalau titik A berarti nah, titik A yang ini minus yang ini V tadi kok jadi begini? Nah, ini minus V dikali negatif, berarti jadi positif. Oh, kegedean. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu lagi. Sip. Nah, kalau untuk titik B sama caranya. Berarti kalau positif itu arahnya kemana? Sumbu vertikalnya ke atas. Jadi sedang bergerak ke atas ya. Kemudian pada titik B, gimana pada titik B? Sama ya, dia negatif itunya. Iya. Nah, berarti turun negatif dikali negatif positif. Jadi hasilnya apa teman-teman? Bergerak ke atas ya, positif. Oke. Nah, paham ya? Oke. Sama untuk nomor C berarti kemiringannya positif. Nah, kalau sekarang titik C itu dia di atas. Titik C mana? Titik C itu di atas. Nah, titik C itu di atas. Positif berarti ya. Titik C itu berarti kemiringannya positif. Ini juga positif titik D. Nanti tadi hubungannya apa? VY sama dengan minus V transversal dikali positif. Jadi hasilnya negatif. Negatif. Nah, kalau negatif ini kan kecepatan arah vertikal. Kalau negatif berarti si bendanya lagi elemennya bergerak turun. Sama untuk nomor D juga bergerak turun.
Oke, paham sampai nomor D yang ini? Paham? Paham, Kak. Oke. Paham nggak? Sekarang lanjut ke titik E, F, G, H. Coba lihat ini adalah Y terhadap T. Kalau ini mah langsung aja ya, pakai gradien aja, dy per dt ya. Dy per dt, sorry. Dy per dt. Kemiringan garisnya aja. Pada titik E, coba dia di sini kan. Nah, kemiringannya gimana? Negatif. Titik Negatif. F, sama. Positif, positif. Gitu. Jadi titik E itu turun ya. Turun, turun, naik, naik. Gitu ya. Iya. Oke. Kenapa dia nggak pakai kecepatannya, Kak? Karena nggak di dalam talinya ya. Yang mana? Yang grafik B kan langsung kemiringan garis aja. Kenapa dia nggak pakai min V-nya itu? Karena nggak di dalam Karena elemen kita talinya itu ya. tidak dulu mentali karena kita meninjaunya pada saat grafik Y terhadap T aja sih, pada saat X-nya sama dengan Oh, 0, berarti kan pada saat X sama dengan 0 ya. oke jadi oke. jadi dia tidak gerak gitu loh. Kalau X sama dengan 0 artinya ya nggak gerak gitu kan kan apa kalau ada X-nya berarti dia gerak ke kanan gitu misalnya. Kalau di sini kan pada Iya. dia nggak ada gerakan ke kanannya, nggak ada X-nya. Ini diem. Jadi Diam. itu diem aja ya, Kak. Diam aja. Jadi osilasi doang kan. Dia osilasi doang kan. Oke, siap. Lanjutan. Udah ya. Oke. Sekarang nomor 4. Mana nomor 4? Nah, ini nomor 4. Berdasarkan prinsip superposisi linear, apakah kita bisa menyatakan bahwa dua gelombang bunyi yang melalui tempat yang sama pada waktu yang sama selalu menghasilkan satu gelombang bunyi yang lebih keras dari masing-masing gelombang bunyi tersebut? Jelaskan. Ayo, gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya ada di itu ya, ada di pembahasannya. Tapi saya ingin buka holiday. Sebenarnya ini saya ambil dari holiday sih, karena ini soal holiday sih. Ini tentang bab bunyi ya. Bentar, mana holiday-nya? Kita lihat holiday-nya. Mana? Oke, nanti eh, saya buka dulu solusi dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah, nggak apa-apa lah sambil diterangin di sini aja lah kalau holiday nanti agak ini. Oke, jawabannya adalah bisa. Ayo coba lihat. Jadi ini tentang superposisi ya, teman-teman. Coba lihat superposisi. Jadi superposisi itu apa? Halo, halo. Ini sambil terangin materi ya, karena Ada dua gelombang. apa? Gabungnya dua gelombang nggak? Dua Ya, gelombang. penggabungan dua gelombang atau lebih. Jadi superposisi itu boleh nggak 3 atau 4? Boleh ya. Oke, teman-teman, siap? Boleh ya? Nah, nah ini saya misalkan seperti ini. Jadi ada sebuah gelombang seperti ini, ya satunya ini, yang satunya lagi. Nah, yang satu gelombangnya lagi ada bedanya, teman-teman. Ada beda fasanya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Oke? Nah, berarti kalau kita dijumlahkan Y1 tambah Y2 ya menghasilkan seperti ini. Ini pakai trigonometri ya. Ini pakai trigonometri kan? Udah bisa nggak dari step sini? Dari step mana? Nah, dari step sini sampai sini paham kan? Ini sampai sini pakai yang ini. 2 sin, Iya. paham ya? Setengah kali alfanya mana? Ini alfanya. Ini alfa, ini beta. Kx min Wt tambah ya, tambah Kx min Wt gitu. Mana lagi? Nah ini kan A tambah B cos setengah dalam kurung Kx min Wt dikurangi dalam kurung Kx min Wt
tambah fasa gitu kan? KX dikurangi KX? Nggak ada. Ini tambah ya. Habis. Ini mah ditambah. KX ditambah KX 2K. 2KX 2KX. Nah, kemudian omega T ditambah omega T min 2 omega T. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini baru KX sama KX habis, yang sebelah kanan mah. Jadi yang ini habis, yang ini habis. Nah, min omega T min habis juga ini. Kak mau tanya, itu Kenapa? yang sin setengah itu sudut fasanya kenapa nggak ditulis? Kenapa? Ini kenapa ini? Yang kan 2 sin setengah. AA. Kenapa sudut fasanya nggak ditulis? Apa? Yang itu fasanya itu. Fasa yang ini. Kenapa nggak ditulis? Kenapa nggak ditulis? Nggak ditulis gimana? Oh iya, sorry, saya nggak lupa. Tambahin. Tambah kan, tambah fasa, sorry. Itu ya? Iya. Jadi 2 sin setengah dalam kurung 2x 2kx min 2 omega t tambah fasa gitu ya, cos setengah besi gitu ya. Nah ini kan setengah kali 2 1, setengah kali 2 1 ya, ini jadi setengah, jadi muncul lah ini, muncul yang ini. Oh ini udah paham kan apa tadi yang sebelah kanan itu kan cos setengah udah bener, kirain ada apa, udah gini aja, udah benar kan seperti ini, udah ngerti ya. Jadi ini amplitudenya teman-teman, amplitudo ini oscilasi. Oke. Nah sebenarnya udah ngerti nggak kalian tentang pergeseran fasa? Ini saya kasih contoh, nanti saya kasih contoh yang lain. Ini mah ini contoh 3 aja. Contoh yang lain nanti saya kasih tahu. Kita bisa ganti-ganti gitu contohnya. Ini contoh yang ini. Oke, udah lihat ini? Halo, ada? Ada. Udah, Kak. Oke. Nah, kalau yang grafik yang ini tentang beda fasenya 0. Nih, saya tulis 0 nih, 0. Nah, beda fase 0 artinya dia sefasa. Oke? Artinya berarti yang ini nggak ada nih. Sorry. Yang tadi kan berarti sama ya. Asin KX-nya sama ya. Min WT. Jadi nggak ada sesuatunya kan? Berarti sama gelombangnya. Nah, berarti ini gelombang 1 dan gelombang 2-nya berimpit gitu ya. Oke? Nah, jadi amplitudo gabungan superposisinya jadi lebih tinggi. Nah, karena dia ada 2 YM, ada 2 amplitudo awal. Kan kalau maksimum nilai cos ini 1 kan. Nah, oke, paham ya? Nah, kalau yang ini, nah ini mungkin ya ini kalian bingung. Tapi kalau kalian ngerti berarti bagus lah apa. Bisa lebih lanjut aja. Ini kenapa grafiknya seperti ini? Kalau beda fasenya pi. Kenapa yang satu ke sini, yang satu ke sini? Halo, bisa jawab nggak? Enggak. Ayo, Audrey, itu guys, kenapa? Kan kalau nol mah dia berimpit ya, oke, paham lah kalau nol mah bareng-bareng sama, nggak ada sudutnya, nggak ada beda sudutnya. Tapi kalau ini beda sudutnya berapa ini? 180 derajat, kenapa yang Y1 ke atas, Y2 ke bawah? Dito gimana Dito? Tolak belakang enggak sih, Kak? Kenapa? Bertolak belakang karena 180 derajat. Iya, kenapa? Oke, saya coba tulis di ini ya, di mana sih share itu? Coba di Paint, saya coba di Paint ya. Nah, kelihatan nggak Paint nih? Kelihatan, Kak. Ini kelihatan? Oke. Oke, saya hapus dulu deh. Kok nggak bisa dibuka? Nggak bisa dihapus?
Oke, di sini aja deh. Misalkan ini ada grafik ini. Ini mah tentang matematika. Sebenarnya kalian udah belajar kan di bab 0 pendahuluan? Halo, halo. Iya. Nah, misalnya ini grafik Y asin omega T lah. Omega T kan sudut ya. Nah, kalau saya ingin dia ditambah fasa atau ditambah sudut gitu. Asin omega T ditambah berapa kalian? Pi kan tadi ya, beda fasanya pi ya. Gini kan? Halo, pi kan? Iya. Nah, artinya gini, kalau yang ini ditambah ditambah ya sudutnya, berarti si kurvanya digeser ke kiri. Ke kiri. Geser. Ya udah, berarti yang ini kalian geser sejauh berapa ini? Pi. Oke, pi. Oke, berarti gambarnya gimana nih? Nah, kalau digeser ini kan dari sini ke sini pi mah. Tuh, benar nggak? Nah, segitu kan? Nah, berarti kalau Y yang ini mah grafiknya udah digeser ke kiri. Jadi saya mulainya dari sini. Nah, gitu. Paham nggak? Paham? Intinya gini. Intinya kalau kalau ditambah fasa, ditambah sudut, kalian geser ke kiri itu matematik sih. Iya. Coba kalau ditambah nol, ya enggak lah teman nol mah nggak ada geser-geseran. Ditambah berapa? Pi per 2. Sorry, itu kan ada, saya nulisnya 120 derajat. Ya, di jawaban. Coba kita tambah 120 derajat. Y-nya sama dengan Y-nya Y1. Y2-nya saya nambahin asin omega T ditambah 120 derajat itu berapa per berapa? Kalau dalam pi. 2 pi per 3 ya. Jadi saya pengen 120 derajat misalnya. Misal. 120 derajat itu dari mana ke mana? Ini kan 90, ini 90 ya, 90. Berarti kira-kira di sini ya. Nah, ini segini ya. Ini 2 pi per 3 ya. Di sini ya. Halo? Iya. Iya. Iya, Kak. Nah, berarti grafiknya gimana? Nah, berarti kita geser. Biasa. Ujung mulainya dari sini, mulainya benar nggak? Nah, mulainya gitu. Iya. Tuh, jadi gitu deh. Sorry, gambarnya jelek. Ini bukan papan tulis, jadi saya nggak bisa. Anggap aja bagus ya, anggap aja harmonis gitu, harmonik. Oke, jadi udah paham kan caranya? Paham, Kak. Oke, jadi digeser-geser aja. Kita balik lagi ke soal yang kita lihat. No, kan kayak gini. Kayak gini kan? Tuh, udah jelas kan? Ya, bedanya 180 tuh. Kalau penjumlahan amplitudonya ya ini kan amplitudo positif, ini amplitudo negatif. Ini udah jelas nggak ada. Karena cos ini cos apa ini? Pi per 2 ya. Di sini kan cos pi per 2 ya. Cos per 2 berapa? Cos 90 berapa? 0. 0 dikali 2 YM berarti di sini nggak ada amplitudo ya 0 ya. Amplitudo gabungannya ya aksen itu kan perpindahan totalnya, maksudnya hasil superposisinya. Nah, tuh yang ini 120 derajat udah barusan kita bahas tuh. Mulainya dari atas dia. Di sini ya. Karena kita geser ke kiri jauh 2 pi per 3. Ada pertanyaan nggak? Audrey, ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa, kalau bingung nanya aja. Kalau Grace ada nggak? Dito? Belum ada, Kak. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Bentar ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Nomor 5. Oke, nomor 5 mana nomor 5? Kenapa ke sana?
Nah ini. Nah, ini efek Doppler ya, efek Doppler. Kalian paham efek Doppler? Agak bingung nentuin plus minus ya Kak. Oh, sebenarnya itu kalian pakai logika sebenarnya. Memang di holiday seperti itu. Jadi kata holiday harus pakai logika. Oke, yaudah nggak apa-apa. Kita bareng-bareng aja. Nggak, kalau ngapain rumus mah pusing atau bingung. Kalau ngapain rumus ini plus ini min, atau kumaha gitu. Iya. Gimana? Wah, sorry campur bahasa Sunda. Ada orang Sunda nggak di sini? Nggak ada ya? Dito orang mana Dito? Jakarta Kak. Oh alah, nggak bisa bahasa Sunda berarti. Apa-apa. Ya, oke, efek Doppler itu gimana bunyinya? F sama dengan? Ayo, ayo, gimana? V plus minus V plus minus. V siapa di sini di atas? V S Hah? minus VS Oh, buka bukunya. kali V apa nih? V sumber. Nah, jadi ini adalah frekuensi yang didengar. Frekuensi yang didengar itu sama dengan ini V suara ya, ini V suara. V suara ya, V suara. Nah, V suara plus minus kecepatan pendengar atau detektor, kalau di holiday itu detektor dibagi plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi suaranya, sumber suaranya. Nah, jadi sebenarnya efek Doppler itu sebenarnya sederhana, cuman memang soalnya agak kadang beberapa dibuat rumit dan lain-lain. Oke, nantilah dilihatin beberapa ini, beberapa contoh kasus. Nah, ini kan kalau jadi gini, frekuensi yang didengar itu bagaimana interaksi dari si pengamat, apa ini pendengar dan sumber bunyi. Itulah sebenarnya interaksi aja. Jadi sebenarnya dia tidak bergantung sama jarak ya. Jadi efek Doppler itu tidak bergantung sama jarak, tidak bergantung sama X ini. Bergantungnya sama ini aja sumber sama di sini pengamat gitu, sama kecepatan ininya, lajunya aja. Jadi X-nya tidak berubah. Oke. Nah, jadi gini, kalau kasusnya misalkan begini. Nah, gitu. Oh, ini sumber. Ini sumber. Nah, ini mendekati ke sini. Sumbernya diam. Kira-kira frekuensi yang didengarnya akan membesar mengecil. Ini orang mendekat. besar. Membesar. Besar. Kalau membesar pakai logikanya gimana? Yang atas positif atau negatif kalau membesar? Yang atas positif, yang bawah negatif. Positif, yang bawah negatif. Tapi kan kalau V sumbernya 0, apa diam ya 0, berarti nggak ada, berarti langsung aja per V gitu. Itu logika pertama. Oke, paham? Sekarang saya logika kedua. Logika keduanya gimana? Si sumbernya yang berjalan. Ini yang berjalan. Oke, bentar. Oh, bentar. Oh iya. Oke. Iya, betul. Sorry. Tadi ada ini.
Ada paket, jadi wah saya berhenti dulu. Oke, kita bisa dilanjut lagi. Halo, halo. Kalau Bisa. sumbernya mendekat, berarti misalkan pendengarnya diam, berarti gimana? Sumber mendekat, frekuensinya tetap membesar ya. Halo, halo. Kalau membesar gimana kalau kayak gini si sumbernya mendekat? Si sumbernya mendekat. Biasnya PS-nya biasanya jadi yang bawahnya jadi negatif negatif. ya. Nah, negatif. Ininya kan nggak ada. Iya, Ini nggak ada. Intinya pakai logika aja sih. Kalau dua-duanya gini, dua-duanya mendekat. Dua-duanya mendekat. Berarti gimana? yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, mantap. Kalau dua-duanya menjauh. Nih, dua-duanya menjauh. Yang yang atas negatif, yang bawah positif. Itu bisa gini. Udah gitu doang, nggak ada lagi. Kombinasinya apa lagi? Paling kombinasinya nanti misalkan apa ya? Ada graf jatuh bebasnya, misalkan jam gitu, jam beker kalian pagi-pagi bangun, terus sebelum sebelum lihat kan biasa pagi-pagi, nah terus isi jamnya jatuh ke bawah gitu. Bagaimana frekuensi di atas sama di bawah kayak gitu-gitu, variasinya kayak gitu-gitu. Tapi secara umumnya seperti ini sih, secara umumnya. Oke, paham ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi lah tentang efek Doppler ya. Kalau ada pertanyaan di WA aja, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Kalau ada soal misalkan efek Doppler kalian bingung ya, WA aja ya. Oke. Oke, Kak. Jadi slow. Jadi sebenarnya di pertemuan saya ini ya di pertemuan apa ini belajar di sini lebih ke bahas materi sih. Kalau soal terlalu dalam mah nanti via WA aja karena nggak akan cukup juga waktunya. Dan saya nulisnya di sini terbatas gitu. Kalau ngebahas soal terlalu dalam, maksudnya bukan yang udah pernah dibahas di sini. Oke, oke kita lanjut nomor 5. Sebenarnya abis nomor 5 kita break dulu nggak apa-apa. Soalnya saya harus sholat dulu ya, nggak apa-apa kan? Iya, iya, Kak, saya juga sholat dulu. Apa, Kak? Dia tuh sholat nggak apa kalau Grace sama itu mah slow aja, makan dulu makanlah atau apa. Jadi kita mulai lagi jam setengah 7, apa-apa kan? 6.30. Nggak apa-apa, Kak. Jadi saya bahas nomor 5 nih, belum kan? Nomor 5, habis itu kita break. Nah, matiin. Nah, kita mulai lagi, nanti saya hubungi lagi. Oke, teman-teman, kita mulai ini Oke. sedikit lagi. Tinjau angin yang bertiup dari suatu sumber bunyi ke sumber pengamat. Apakah angin tersebut mengakibatkan efek Doppler? Ayo jawabannya apa? Efek Doppler gara-gara apa tadi? Efek Doppler itu kan dia intinya tentang apa? Sumber, Frekuensi. sumber Sumber dan sama pengamat. Ada nggak sih anginnya di sini yang di rumus efek Doppler? nggak ada. Nggak ada tentang angin-anginan, ya. Jadi Iya. maksudnya angin itu memang akan berpengaruh terhadap frekuensi gitulah maksudnya. Tingkat intensitas yang didengarnya gitu loh, frekuensinya kan tetap sih sebenarnya. Tingkat intensitasnya, tingkat tinggi rendahnya gitu. Tinggi rendahnya bunyi atau perbedaan bunyinya si angin itu. Tapi kalau untuk menjadi penyebabnya efek Doppler, angin tidak ya. Udah dibahas. Jadi intinya angin mah tidak bisa, tapi kalau untuk angin tersebut dapat dilakukan sebagai kasus sumber bunyi yang bergerak oleh penguat. Tidak ya. Jadi kalau ya ini apa? Angin itu akan merubah gitu, akan nanti kan rumusnya kalau ada angin ada plus minusnya ya saya lupa itu nanti dibuka aja di halidenya ada. Yang ada anginnya kan ada plus minusnya ya. Benar nggak? Nanti ada plus angin gitu kan di sini di atas plus angin, plus minus angin lah gitu. Benar nggak? Halo? Nah gini lah, ini ada efek inilah nanti. Oke, kira-kira nomor pertanyaan seperti itu sih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu. Oke, Kak. Oke, Grace, itu siapa satu lagi? Oke,
Berarti bisa kita sudahi dulu ya. Ya Kak. Oke, Grace sama Badri. Saya tutup dulu aja. Oke, stop berarti ya.